Jakarta kembali berguncang, bukan karena bencana alam, tapi karena bencana moral yang bernama fitnah digital. Pagi itu Presiden Joko Widodo datang ke Polda Metro Jaya, tapi bukan untuk membela ijazah, bukan untuk menyelamatkan reputasi, tapi untuk menyeret mereka yang sudah terlalu lama bermain api dengan kebenaran. Ya, di barisan depan para penyebar kabut kebohongan itu berdiri satu nama, Roy Suryo. Dulu dikenal sebagai pakar telematika, kini dikenal sebagai pakar fitnah digital. Ahli dalam mengulik video dan gambar, tapi semakin ahli dalam membelokkan opini dan fakta. Dengan wajah penuh percaya diri, dia bicara soal keabsahan ijazah seorang presiden. Tanpa bukti, tanpa dasar ilmiah, hanya asumsi. Tapi suaranya lantang dan sayangnya didengar. Karena di era digital yang paling viral dianggap paling benar. Roy Suryo tahu betul cara kerja algoritma. Ia tahu, sekali narasi dibakar, akan menyebar. Dan dia menyalakan korek apinya sendiri. Lalu diam, sambil menonton negeri ini saling mencurigai. Dan akhirnya, Presiden itu berkata, cukup sudah. Hari ini Rabu 30 April 2025, Jokowi datang bukan untuk marah, tapi untuk melapor. Untuk membawa kebenaran ke meja hukum. Karena jika difitnah terus-menerus dianggap biasa, maka keadilan akan mati pelan-pelan. Ijazah yang dituduh palsu itu bukan sekadar selembar kertas. Itu adalah hasil kerja keras. Hasil perjuangan panjang seorang anak petani dari Solo yang membuktikan bahwa mimpi bisa diraih tanpa privilege, tanpa konglomerat. Tapi hari ini, keringat itu diludahi. Perjuangan itu ditertawakan. Seseorang yang duduk dengan tenang di balik mikrofon podcast, berani menyebut gelar itu palsu, berani menyamakan presiden dengan pemalsu dokumen, dan publik pun terpecah. Bukan karena kebenaran dibongkar, tapi karena kebohongan dibungkus rapi dengan teknik digital. Roy Suryo tahu betul, saat bicara di ruang publik, dia bukan siapa-siapa. Tapi saat membicarakan presiden, dia tiba-tiba jadi headline. Fitnah bukan hanya soal menyerang satu orang. Fitnah menyerang kepercayaan seluruh rakyat. Dan saat rakyat mulai meragukan pemimpinnya, mereka mulai meragukan negaranya sendiri. Ini bukan pertama kalinya. Roy juga pernah menyebar kabar bahwa FIFA membatalkan Israel. Padahal faktanya, itu murni hoax. Dia unggah, dia bagikan, dia yakinkan publik. Lalu diam ketika kebenaran datang menampar. Sejarah bicara, nama Roy Suryo selalu ada di setiap kebisingan digital. Bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk memperkeruh. Bukan membawa terang, tapi membawa kebingungan. Bukan ijazah yang palsu, tapi mental mereka yang suka membolak-balikan fakta. Bukan mantan presiden yang harus diperiksa, tapi mereka yang menjual integritas demi popularitas. Hari ini Rabu 30 April 2025, Jakarta mencatat sejarah baru. Seorang mantan presiden yang selama ini diam saat dihina, difitnah, dituding palsu, akhirnya bergerak secara resmi. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan dugaan fitnah ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Bukan lewat kuasa media, bukan sekadar klarifikasi ringan, tapi jalur hukum ditempuh. Karena ini bukan hanya soal nama baik, ini soal kehormatan Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita menyaksikan bahkan seorang presiden pun tak luput dari badai fitnah. Kebenaran dicemari, kehormatan diinjak, dan yang paling menyedihkan, rakyat diajak mempertanyakan pemimpin yang Tuhan percayakan untuk negeri ini. Namun firman Tuhan mengingatkan kita semua, janganlah kamu menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yohanes 7 ayat 24. Ayat ini mengajak kita untuk tidak terburu-buru menilai hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Dunia ini seringkali menggoda kita untuk ikut serta dalam arus kebohongan dan penilaian yang tidak adil. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk menilai segala sesuatu dengan kacamata keadilannya, bukan dengan pandangan dunia yang hanya mengedepankan opini sesaat. Ada begitu banyak suara di luar sana,
podcast yang lantang, cuitan yang tajam, dan video yang viral. Tapi kebenaran seringkali datang dalam kesunyian. Ia tidak butuh tepuk tangan, ia hanya butuh keberanian untuk dibela. Kebenaran seringkali berada di tempat yang tak terlihat, di tempat yang tak banyak orang perhatikan. Dan inilah yang menjadi tantangan terbesar kita di zaman digital ini. Ketika setiap suara bisa menjadi kebisingan, dan setiap kebohongan bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi yang tak terfilter, di mana kebohongan bisa menjadi lebih viral daripada kebenaran yang sebenarnya. Namun firman Tuhan dalam Yesaya 5 ayat 20 mengingatkan kita dengan keras. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa di dunia ini ada banyak yang berusaha membalikkan kebenaran, membelokkan nilai-nilai yang sejati, dan mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah. Di saat fitnah menjadi hiburan dan kebohongan menjadi sensasi, kita ditantang untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Tuhan. Ketika fitnah jadi tontonan dan kebohongan jadi hiburan, maka hati bangsa sedang sakit. Dan dalam dunia yang memutarbalikkan terang menjadi gelap, Tuhan memanggil kita untuk tetap berdiri di pihak kebenaran. Bukan hanya di saat-saat mudah kita dipanggil untuk berdiri dalam kebenaran, tetapi juga saat fitnah datang menyerang. Dalam saat-saat yang penuh dengan kebohongan yang tersebar di media sosial, saat nama baik dirusak tanpa alasan yang jelas, kita dipanggil untuk tidak hanya diam, kita dipanggil untuk berbicara, untuk memperjuangkan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer atau tidak mendapatkan perhatian. Saudara, jangan jadi bagian dari mereka yang menyalakan api fitnah, lalu pura-pura tak tahu saat api itu membakar kepercayaan sesama. Tapi mari jadi saksi kebenaran, sekalipun sunyi, sekalipun tak populer, karena Tuhan selalu berpihak pada yang benar, bukan yang viral. Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan setiap hukum keadilan-Mu tetap untuk selamanya. Kebenaran Tuhan bukanlah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi zaman. Kebenarannya adalah dasar yang kokoh, yang akan selalu bertahan meskipun dunia ini berguncang. Tuhan tidak pernah mendukung kebohongan, dan kita yang hidup dalam terangnya juga tidak boleh membiarkan kebohongan merajalela. Kebenaran Tuhan adalah pelita bagi langkah kita, dan firman-Nya adalah pegangan hidup yang tidak akan goyah. Hari ini kita diingatkan, kebenaran mungkin lambat, tapi ia akan selalu menang. Dan setiap fitnah pada akhirnya akan bertekuk lutut di hadapan terang Kristus. Banyak orang mungkin merasa bahwa kebenaran akan terkubur dalam waktu yang tak terhitung, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kebenaran akan selalu muncul pada waktunya. Meskipun kebohongan bisa menyebar dengan cepat dan terkadang tampak menang dalam sesaat, Tuhanlah yang akan mengungkapkan semuanya pada waktu yang tepat. Setiap fitnah, setiap kebohongan pada akhirnya akan terbongkar, karena Tuhan adalah yang maha benar. Saudara-saudari, dalam dunia yang kacau ini, kita dihadapkan pada pilihan untuk tetap setia pada kebenaran, meski dunia seakan-akan mengubah segala sesuatu menjadi kebohongan. Dalam dunia yang penuh dengan fitnah dan kebingungannya, kita harus lebih dari sekadar pendengar. Kita dipanggil untuk menjadi pembela kebenaran, untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam hidup kita. Tetaplah waras di tengah dunia yang kacau, dan berdirilah teguh di pihak yang benar. Karena di hadapan Tuhan, hanya kebenaran yang akan berdiri teguh, dan hanya yang berjalan dalam kebenarannya yang akan melihat wajahnya. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua, agar kita tetap menjadi terang bagi dunia, tidak terombang-ambing oleh angin fitnah, dan selalu berpegang pada kebenarannya yang kekal. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar.
Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah dunia yang semakin sunyi dari suara kebenaran dan semakin riuh oleh bisikan fitnah, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi penonton, tapi menjadi pelaku. Pelaku kebenaran, penjaga nurani. Benteng terakhir dari hati nurani bangsa yang terus terkikis oleh berita palsu, kebencian, dan kebohongan yang dibungkus rapi dengan kecanggihan digital. Hari ini, kita melihat bagaimana seorang pemimpin yang telah memberikan hidupnya untuk bangsa ini harus turun tangan membela kebenaran dirinya sendiri. Bukan karena ia haus akan pengakuan, tapi karena bangsa ini terlalu lama membiarkan dusta tumbuh menjadi budaya. Terlalu lama membiarkan suara kebohongan didengar lebih lantang daripada suara kebenaran. Dan terlalu banyak yang diam ketika kehormatan diinjak tanpa dasar. Firman Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berkompromi dengan kejahatan. Tuhan tidak memanggil kita untuk bermain aman di antara kebenaran dan kebohongan. Kita dipanggil untuk berdiri teguh di atas kebenaran, walau harus sendirian. Kita dipanggil untuk menolak arus, walau itu berarti kita dijauhi. Kita dipanggil untuk menyatakan terang, walau dunia ingin kita tetap dalam gelap. Kebenaran itu bukan soal menang debat, tapi soal hati yang takut akan Tuhan. Banyak orang bisa menyusun argumen, banyak orang bisa membuat narasi, tapi hanya orang yang hidup dalam hadirat Tuhan yang bisa menjaga kebenaran tetap murni tanpa cacat oleh ambisi pribadi. Jangan jual kejujuran demi like dan followers. Jangan tukar integritas demi sensasi. Sebab Tuhan sedang memperhatikan. Dan pengadilannya tidak bergantung pada opini publik, algoritma media, atau jumlah views. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 12 ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran akan tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya seketika saja. Fitnah boleh viral, tapi hanya sejenak. Kebenaran mungkin tertindas, tapi ia kekal. Kebenaran tidak akan pernah kalah, selama masih ada orang yang berani berdiri dan berkata, cukup, sampai di sini. Dan jika seorang presiden pun harus turun tangan untuk menegakkan kebenaran, maka sebagai umat Tuhan, tidakkah kita juga harus lebih berani lagi? Kita bukan hanya warga negara Indonesia, kita adalah warga kerajaan surga. Maka marilah kita hidup seperti rakyat kerajaan yang sejati, membela yang benar, menolak yang palsu, dan hidup dalam terang Kristus. Saudara, jangan menyerah menjaga kebenaran. Mungkin dunia menertawakan, mungkin orang berkata, apa gunanya? Tapi ketahuilah, satu suara kebenaran bisa menghentikan ribuan lidah dusta. Dan satu hati yang tulus bisa membawa terang di tengah dunia yang gelap. Maka malam ini,
Sebelum hari berganti, biarlah kita periksa kembali hati kita. Apakah kita masih hidup dalam kebenaran? Ataukah kita mulai membiarkan sedikit demi sedikit kebohongan masuk dan bersarang? Mari bersihkan hati, mari teguhkan langkah, dan mari bersatu dalam doa dan tindakan nyata, agar bangsa ini disembuhkan dari racun fitnah dan dibangkitkan kembali dengan kekuatan kasih dan kebenaran Tuhan. Karena satu bangsa yang berdiri di atas kebenaran akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Dan satu generasi yang takut akan Tuhan akan menjadi terang bagi dunia yang sedang menuju kegelapan terakhirnya. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan pelihara bangsa ini, dan Tuhan bangkitkan generasi yang tidak takut menyuarakan kebenaran sampai akhir. Tetaplah berdiri teguh, kebenaran akan menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap, dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru.
Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.